Ipin baca doa. Berdoa mulai. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh TV. Siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Ya. Apa saja hewan peliharaannya? Terus? Ya. Ayam. Apa saja manfaat hewan ternak? Ya. Kotorannya bisa dijadikan pupuk. Nah, itu adalah manfaat dari hewan. Sekarang tujuan pembelajaran kalian pada kali ini adalah kalian dapat menguraikan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan dengan benar, ya. Tujuan yang kedua yaitu kalian dapat menyimpulkan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara. Sekarang kita saksikan dulu video berikut ini ya. Menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Untuk melakukan wawancara, kamu perlu menentukan suatu topik. Setelah itu, pilihlah seorang narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Lalu, susunlah pertanyaan dengan tepat. Ayo ingat kembali langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Yang pertama, tahapan sebelum wawancara. Menentukan narasumber, menentukan waktu dan tempat wawancara, dan membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Yang kedua, saat wawancara. Langkah yang dilakukan, menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara. Mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya, tahap setelah melakukan wawancara. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu merangkum semua jawaban dari narasumber, membuat kesimpulan wawancara, dan membuat laporan wawancara. Setelah melakukan wawancara, kita akan membahas tentang energi alternatif. Tapi agar lebih jelasnya, kita saksikan dulu video berikut ini ya. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber energi fosil, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat akan habis. Adakah sumber energi yang tidak akan habis sebagai pengganti energi fosil? Mari cari tahu dengan menyimak materi berikut ini. Energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita disebut dengan energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan dari sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis karena ketersediaannya melimpah di alam. Apa saja ya yang termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk sumber energi alternatif diantaranya matahari, angin,
air, panas bumi, biomasa, dan gelombang laut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik melalui penggunaan panel surya atau sel surya. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang bernama aerogenerator. Berikutnya, air. Air yang deras dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik yang kita gunakan sehari-hari. Sumber energi alternatif berikutnya adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Panas bumi atau geotermal ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Panas dari dalam bumi menghasilkan uap yang kencang. Uap ini diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Yang kelima adalah biomasa atau bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ada 3 jenis bahan bakar bio. Yang pertama, biodiesel, yang kedua, bioetanol, yang ketiga, biogas. Biogas adalah bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan setelah proses penguraian, yang menghasilkan gas metana. Biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi panas untuk kompor. Sumber energi alternatif yang keenam adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Punya alat, ada yang tahu ini namanya apa? Ya, ini menggunakan energi alternatif. Apa yang bisa dihasilkan dari energi ini? Air. Nah, sekarang kalau matahari, siapa yang bisa mencontohkan? Coba Kala. Menjemur pakaian, Ya. Abbas. menjemur padi, Ya, coba si Zaskia. menjemur ikan asin. Ya, itu adalah contoh energi alternatif Matahari. Ya, sekarang bukunya dibuka. Coba kita baca. Itu ada teks kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Digunakan sebagai pengganti gas LPG. Di rumah ibunya pakai gas kan? Untuk memasak. Jadi kotoran sapi bisa digunakan sebagai energi alternatif. Ya, sekarang Bapak beri tugas dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ini bisa? Bisa Pak. Kelompok 3 bisa? Sekarang coba sampaikan hasil dari kerja kelompok kalian. Yang pertama, analisis tentang bentuk energi alternatif
alternatif yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau menjawab? Ya. Hasil analisis videonya itu berkaitan dengan sumber energi alternatif, diantaranya matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, bahan bakar biogas. Kesimpulannya, energi dapat berpindah dari satu jenis energi ke energi yang lain. Contohnya, sumber energi matahari yang dihasilkan adalah energi cahaya dan panas. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ini dalam bentuk wawancara. Apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Silakan, siapa yang berani? Ya. Hasil wawancara kami kelompok 2. Narasumber 1 Pak Gombing, lingkungan alam akan rusak. 2 Bu Siti, terjadi pemanasan global. Ya, kesimpulannya Pak, hasilnya? Kesimpulan wawancara, jika manusia tidak menjaga keseimbangan alam maka akan menjadi rusak. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3, jelaskan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mempengaruhi keseimbangan alam. Siapa yang mau jawab? Ya. Salah satu dampak kegiatan yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan adalah penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, dapat mengurangi kesuburan dan mengurangi produktivitas pertanian. Ya, tepuk tangan buat itu adalah semuanya berdasarkan energi alternatif. Tadi sudah disebutkan dampaknya ya dari perubahan penggunaan energi. Sekarang kesimpulannya, siapa yang mau menyampaikan? Oh ya, lanjut. Energi alternatif sangat membantu manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan tidak merusak keseimbangan alam. Ya, energi alternatif membantu manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, sekarang tugasnya dikumpulkan, ayo. Sesuai kelompoknya ya. 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 Baiklah. Untuk lebih menyemangati kita, marilah kita tepuk semangat. Mau? Ya, ayo Atala maju. Semuanya berdiri ya. Biar lebih semangat. Semangat. Apa yang kalian pelajari hari ini? Sumber energi alternatif. Apa saja tadi sumber energi alternatif? Ya, itu adalah sumber energi alternatif. Dengan kekayaan sumber alam yang dianugerahi kepada kita, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai.